Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Weni Saitri selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Akuntansi Manajemen Internasional dan Perpajakan Internasional. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Noktia Triwardana Kanaka, absen 35 sebagai penyaji pertama. Saya Oktaverina Kusnawafi, absen 36 sebagai penyaji kedua. Saya Siti Sofiatus Soleha, absen 44 sebagai penyaji keempat. Saya Chandra Sri Maharani, nomor absen 43 sebagai penyaji ketiga. Untuk materi pertama, penentuan harga pokok dan harga transfer. Penentuan harga pokok produksi dilakukan sebelum perusahaan menentukan harga jual. Harga ini nantinya akan digunakan oleh manajemen untuk membandingkan dengan pendapatan dan disajikan dalam laporan laba rugi. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah melakukan pengontrolan produksi jika mengetahui harga pokoknya. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Tipe kebijakan penentuan harga transfer dalam sebuah organisasi memengaruhi pendapatan dan kos, karena itu dapat mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap profitabilitas masing-masing anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antar perusahaan. Selanjutnya, penganggaran dan penilaian kinerja. Penganggaran dan evaluasi kinerja secara kritis dihubungkan dalam hal bahwa anggaran menentukan kriteria kinerja di mana unit-unit koperasi dalam sebuah perusahaan akan dievaluasi pada akhir periode anggaran. Jika anggaran digunakan untuk memotivasi karyawan dan untuk membantu menciptakan keselarasan tujuan antar karyawan dan organisasi, maka anggaran harus menetapkan kriteria yang tepat dan target yang layak untuk dicapai karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Okta. Selanjutnya, materi tentang pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber yang diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Pengendalian manajemen berhubungan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Yang keempat, penghindaran pajak berganda atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina. Persetujuan ini mengakibatkan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara tidak berlaku atas penduduk atau organisasi asing. Apabila sudah disepakati, perjanjian bilateral khusus antar kedua negara yang memiliki kesepakatan tersebut. Setiap negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa pengenaan pajak berganda dapat dihindarkan sepenuhnya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pentingnya suatu perjanjian untuk mengatur hak pemajakan masing-masing negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B atau Tax Treaty. Pada umumnya, perjanjian ini dilakukan secara bilateral oleh antar dua negara. Suatu P3B harus timbul dari pertimbangan persamaan kedudukan antara kedua administrasi pajak yang terlibat. Menurut Gunadi, dalam pendekatan unilateral yang ditempuh oleh setiap negara yang mengenakan pajak atas penghasilan luar negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak dalam negerinya, ialah dengan mencantumkan ketentuan penghindaran pajak berganda internasional dalam undang-undang domestiknya. Pendekatan unilateral tidak dapat menghilangkan seluruh kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda karena ruang lingkupnya yang terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hani. Selanjutnya yaitu pajak atas laba rugi pertukaran valuta asing. Apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan yang pertama, kurs tetap. Yang kedua, kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Yang ketiga, kerugian yang terjadi karena selisih kurs. Dan kemudian yang keempat adalah berdasarkan ketiga hal yang saya jelaskan tadi, maka saat menggunakan pembukuan dengan kurs tengah Bank Indonesia atau sesuai dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
atau sesuai dengan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun dan dilakukan secara taat asas. Materi selanjutnya, dimensi pajak untuk orang asing. Yang pertama, orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Rani. Yang ketiga, non-subjek pajak. Orang pribadi yang tidak termasuk subjek pajak adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Penting diingat adalah orang pribadi yang menjadi pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, orang pribadi WNA menjadi SPDN atau subjek pajak dalam negeri. Bagi orang pribadi warga negara asing yang ingin menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tetap diperkenankan sepanjang memiliki niat tinggal di Indonesia. Yang pertama, pengertian bertempat tinggal. Mempunyai tempat tinggal di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk berdiam atau permanen dwelling place yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Yang kedua, melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya. Yang ketiga, mempunyai tempat domisili di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Yang kedua, pengertian mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa visa bekerja atau kartu izin tinggal terbatas atau KITAS. Yang kelima, berakhirnya orang pribadi WNA sebagai SPDN. Orang pribadi warga negara asing yang telah menjadi SPDN yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dan orang pribadi warga negara Indonesia menjadi subjek pajak luar negeri sejak meninggalkan Indonesia. Yang keenam, kewajiban orang pribadi WNA yang telah menjadi SPDN. Bagi tenaga kerja orang pribadi yang negara asing yang telah menjadi SPDN, maka kewajiban perpajakannya mengacu pada ketentuan perpajakan di Indonesia tentang pajak penghasilan orang pribadi. Yang ketujuh, kewajiban orang pribadi WNA berubah status dari SPDN menjadi SPLN. Bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan paling lambat saat meninggalkan Indonesia. Yang ketujuh, perencanaan pajak dalam lingkungan internasional. Perpajakan internasional merupakan alat untuk mengetahui perbedaan pajak dalam negeri dan memajukan perdagangan antar negara. Mendorong laju investasi di masing-masing negara, pemerintah berusaha untuk meminimalkan pajak yang menghambat perdagangan dan investasi tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional menurut Dornberg.
menyebutkan 3 unsur netralitas yang harus dipenuhi dalam kebijakan perpajakan internasional, yaitu kapital ekspor netral atau netralitas pasar domestik. Yang kedua, kapital impor netral atau netralis pasar internasional. Yang ketiga, nasional netral atau netralis nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.